Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Perfume The Story of a Murder yang dirilis pada tahun 2006. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang kriminal bernama Jean Baptiste Grenouille. Dia menjadi tersangka atas beberapa pembunuhan gadis-gadis. Ia dibawa ke depan umum dan langsung dijatuhi vonis hukuman gantung di hadapan masyarakat. Lalu apa yang membuat Jean menjadi pembunuh berantai? Mari kita melihat kilas balik dari kehidupan Jean. Jean lahir di sebuah pasar ikan balik kumuh yang ada di Prancis pada abad ke-18. Ibunya telah melahirkan anak sebanyak 4 kali dan semua anaknya akan dibuang ke sungai. Hal serupa mungkin akan dilakukan ibunya pada Jean. Namun Jean menolak untuk bernasib sama seperti saudaranya. Ketika Jean lahir, dia menangis sangat keras sehingga membuat semua orang yang ada di pasar menjadi sangat bingung. Lalu mereka sadar bahwa ibu Jean ingin membunuh Jean. Ibunya sempat akan kabur tapi dirinya tertangkap dan segera dihukum mati karena telah melakukan percobaan pembunuhan pada anaknya sendiri. Jean pun dibawa ke sebuah panti asuhan milik Madame Galillard. Beberapa tahun kemudian, Jean lahir menjadi pemuda yang memiliki kemampuan indera penciuman yang sangat tajam. Ia bahkan bisa mencium bau dari jarak yang lumayan jauh. Pada usia yang ke-13, Jean dijual oleh Madame Galillard karena panti asuhan sudah kelebihan jumlah anak yang ditampung. Setelah menjual Jean, nasib naas menimpa Madame Galillard yang dirampok dan dibunuh dengan sadis. Kemudian Jean dijadikan buruh di tempat pengolahan kulit hewan. Jean bekerja dengan sangat rajin dan tekun. Di usianya yang ke-18, Jean diajak pergi ke kota Paris untuk pertama kalinya. Ia merasa sangat kagum melihat kota dan banyak hal yang baru pertama kali ia lihat. Ia juga kagum dengan banyaknya aroma baru yang ia cium di kota. Ketika menunggu bosnya, ia pergi ke sebuah toko parfum yang paling terkenal di Paris. Ia takjub dengan aroma wangi dari parfum tersebut. Namun pandangannya teralihkan oleh aroma paling wangi. Jean terus mengikuti aroma tersebut hingga ia pun menemukan bahwa aroma itu dimiliki oleh seorang gadis cantik berambut merah. Di sini terlihat bahwa Jean seperti jatuh cinta pada gadis tersebut. Ia terus mengendus dan mengikuti si gadis hingga sampai ke rumahnya. Ketika ia berada lebih dekat dengan si gadis itu merasa kaget dan langsung berteriak. Jean sontak menutup mulut gadis itu sehingga teriakannya tidak akan terdengar. Akan tetapi karena terlalu keras menutup mulut dan hidungnya membuat si gadis meninggal karena kehabisan nafas. Menyadari kalau si gadis telah meninggal, Jean melepas pakaian gadis itu dan mencium seluruh aroma dari tubuh gadis tersebut. Lama-kelamaan aroma tubuh gadis itu mulai memudar. Jean pun merasa sangat bingung harus melakukan apa untuk mengembalikan aroma paling wangi yang pernah ia cium tersebut. Di malam harinya, Jean tidak bisa tidur. That night, he could not. Jean dibuat tergila-gila oleh aroma si gadis dan ia terus memikirkan bagaimana cara mengembalikan aroma tersebut. Oleh karena itu, Jean pun berkeinginan mencari cara untuk mempertahankan sebuah aroma. Di suatu malam, Jean pergi mengantar pesanan kulit hewan ke sebuah toko parfum. Pemilik parfum itu adalah Giuseppe Baldini. Dahulu toko parfum miliknya sangat ramai dikunjungi para pelanggan. Tetapi lama-kelamaan dirinya pun kalah bersaing sehingga ia kehilangan banyak pelanggan parfumnya. Ketika Jean berada di gudang Giuseppe, ia ingin membuat Giuseppe kagum dengan keahlian penciumannya. Ia pun meracik parfumnya sama persis dengan parfum milik saingan Giuseppe. Awalnya Giuseppe tidak percaya dengan kata-kata Jean. Tapi setelah mencium aroma parfum racikan Jean, ia pun menjadi sangat kaget. Giuseppe menghabiskan waktu seharian untuk meneliti parfum dari saingannya, namun ia belum bisa menemukan formula dari parfum tersebut. Akan tetapi, Jean yang baru pertama kali mencium aroma parfum itu dapat dengan mudah menemukan formula yang benar. Kemudian Jean menyempurnakan parfum buatan saingan Giuseppe dan langsung memberikannya pada Giuseppe. Giuseppe meminta Jean untuk pulang karena dirinya ingin beristirahat. Sebelum pergi, Jean meminta Giuseppe untuk memberinya pekerjaan di toko parfumnya. Setelah Jean pergi, Giuseppe pun mencium aroma parfum yang telah disempurnakan oleh Jean. Ia merasa sangat kagum karena parfum itu sangat wangi dan memberi kesan yang mendalam padanya. Keesokan harinya, Giuseppe mendatangi tempat kerja Jean dan membeli Jean untuk dipekerjakan di toko parfumnya. Setelah Jean bekerja pada Giuseppe, perlahan-lahan tokonya pun mulai ramai dikunjungi pembeli. Giuseppe sangat senang karena tokonya kini ramai pengunjung. Selain bekerja dengan Giuseppe, Jean juga belajar banyak tentang parfum dan cara meraciknya. No.
salts, carefully selected for their hot. Giuseppe menjelaskan ada 12 esensi yang digunakan untuk meracik sebuah parfum. Tapi menurut legenda Mesir kuno, ada satu lagi esensi yang digunakan sebagai esensi utama. Tapi bahan dari esensinya hingga kini tidak pernah ditemukan. Selama bekerja di tempat tersebut, Giuseppe akhirnya mengajari Jane cara mempertahankan sebuah aroma, yaitu dengan metode penyulingan. Kemudian Jane pun melakukan eksperimen, yaitu dengan mencoba mengambil aroma benda mati seperti besi, paku, dan kaca. Tidak hanya itu saja, Jane juga mencoba mengambil aroma kucing peliharaan Giuseppe. Seketika Giuseppe pun menjadi sangat marah pada Jane. Ia menjelaskan bahwa tidak semua benda bisa diambil aromanya. Jane pun menjadi sangat bersedih setelah mengetahui hal itu dan dia pun jatuh sakit. Dalam keadaan sekarat, dia meminta Giuseppe untuk memberitahukannya tentang metode lain yang bisa digunakan untuk mempertahankan sebuah aroma. Giuseppe memberitahu Jane bahwa ada metode lain yang bisa dipelajari di kota Grace, pusatnya parfum. Setelah mengetahui hal itu, Jane pun kembali bersemangat dan perlahan ia mulai sembuh. Giuseppe mengizinkan Jane untuk pergi ke Grace, tapi dengan syarat Jane harus memberikannya 100 formula parfum baru. Setelah Jane pergi, rumah Giuseppe yang berada di jembatan menjadi runtuh karena bangunannya sudah rapuh. But in order to travel to a happier day. Akibatnya, Giuseppe pun meninggal dunia. Dalam perjalanannya, Jane memutuskan untuk beristirahat di dalam gua. Di gua itu, Jane merasakan ketenangan hingga ia berada di gua itu cukup lama. Dalam kesendiriannya, Jane menyadari bahwa dia tidak memiliki aroma tubuh. Jane menganggap bahwa itulah alasan mengapa dirinya dianggap aneh dan dijauhi oleh semua orang. Kondisinya yang tidak memiliki aroma tubuh ini membuat Jane mudah dilupakan dan sulit untuk dideteksi kehadirannya. Kemudian Jane pun melanjutkan perjalanannya ke kota Grace. Di tengah perjalanan, Jane menangkap aroma tubuh dari seorang gadis yang sangat cantik bernama Laura. Laura adalah anak dari Antoine Riches yang merupakan orang terpandang di kota Grace. Aroma tubuh Laura hampir sama dengan aroma tubuh dari gadis cantik yang tidak sengaja Jane bunuh. Jane sangat takjub karena dirinya dapat mencium aroma wangi dari tubuh Laura. Ia berencana untuk mengambil aroma tubuh Laura suatu saat nanti. Sesampai di kota Grace, ia bekerja di tempat pengekstrakan minyak esensi dari aroma bunga yang dikelola Madame Arnulfi. Di sana Jane mempelajari metode enfleurasi, yaitu metode pengambilan minyak esensi dengan menggunakan lemak hewani. Proses ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu enfleurasi panas dan juga enfleurasi dingin. Jane mampu menguasai kedua metodenya dengan sangat cepat. Jane sering dipuji oleh Madame Arnulfi atas keterampilannya. Setelah berhasil menguasai metode itu, Jane mulai bereksperimen untuk mengambil aroma dari seorang gadis pemetik bunga di tempat kerjanya tersebut. Jane dengan tega membunuh si gadis dan memasukkan tubuhnya ke dalam tabung yang berisi lemak hewani. Tubuh gadis itu direbus supaya bisa diambil aromanya. Ketika sedang bereksperimen, aksinya tersebut hampir saja diketahui oleh kekasih Madame Arnulfi yang bernama Dominic. Dalam eksperimennya, Jane gagal menggunakan metode enfleurasi panas. Lalu ia pun mencoba menggunakan enfleurasi dingin pada korban-korban selanjutnya. Wanita yang diincar Jane sekarang adalah seorang PSK. Ia mengajak seorang PSK ke sebuah kamar dan memintanya membuka seluruh pakaiannya. Jane menjelaskan bahwa dia ingin membuat parfum. Wanita itu pun hanya setuju-setuju saja dengan perkataannya. Kemudian Jane pun melumuri tangan si wanita dengan menggunakan lemak hewan. Ketika Jane mengeluarkan benda tajam dari tasnya, wanita itu pun langsung takut sekaligus marah. Kemudian si wanita memutuskan untuk pergi meninggalkan Jane. Tapi sebelum pergi, Jane langsung memukul kepala wanita itu hingga si wanita meninggal dunia. Kemudian Jane membalut seluruh tubuh wanita tersebut dengan kain yang telah dilumuri lemak hewani. Tidak hanya itu saja, dia juga mencukur habis rambut si wanita dan melumuri rambut itu dengan lemak. Setelah beberapa jam, Jane mengambil sisa lemak yang ada di tubuh si wanita dan dikumpulkan ke dalam satu wadah. Lalu Jane menggunakan metode penyulingan untuk mengambil esensi aroma tubuh wanita tersebut. Ternyata metode yang dia lakukan berjalan dengan sempurna. Ia berhasil mengambil aroma tubuh dari manusia dengan metode tersebut. Kini Jane telah mendapatkan satu esensi dari 13 esensi yang akan dia butuhkan. Kini Jane pun mulai mencari 12 wanita cantik. Suatu malam Jane menerobos masuk ke lingkungan rumah Laura. Saat itu Laura sedang mengadakan pesta ulang tahunnya yang dihadiri banyak tamu. Kali ini Jane ingin menculik Laura, akan tetapi dia gagal melakukannya. Sebagai gantinya, ia pun menculik teman Laura yang merupakan dua anak kembar. Para tamu yang hadir di pesta Laura pun menjadi sangat bingung dan panik karena dua anak kembar menghilang secara bersamaan. Jane pun langsung membunuh kedua anak kembar dan mengambil aroma tubuh mereka.
Kini ia pun telah menambah esensi untuk parfum buatannya. Ketika memasukkan esensi dari aroma tubuh anak kembar, tangannya secara tidak sengaja terkena tetesan esensi tersebut. Tak lama kemudian Dominic datang memarahinya. Tapi ketika mencium bau esensi yang ada di tangan Jin, Dominic malah berbicara lembut padanya. Itulah kekuatan dari esensi yang berasal dari wanita cantik yang diambil oleh Jin. Jin kemudian membuang mayat dari dua gadis kembar tersebut ke dalam sungai. Penduduk Grace pun menjadi gempar karena penemuan dua mayat mengapung di sekitar sungai. Berita itu mulai menyebar hingga ke petinggi yang ada di kota Grace. Para petinggi di kota Grace mengadakan rapat besar-besaran untuk melindungi warga sipil dari teror psikopat. Mereka pun menerapkan jam malam untuk mengantisipasi banyaknya kasus pembunuhan. Walau diberlakukan jam malam, hal itu tidak menghalangi Jin dalam mencari wanita cantik untuk diambil aromanya. Jin secara besar-besaran membunuh wanita-wanita cantik di kota Grace tanpa menimbulkan kecurigaan sama sekali. Mayat wanita yang dia bunuh dibuang di setiap sudut kota dalam keadaan telanjang dan botak. Pembunuhan besar-besaran itu pun menjadi masalah besar bagi para petinggi dan menimbulkan kekacauan di kota Grace. Antoine yang merupakan ayah Laura sangat yakin bahwa pelaku pembunuhan ini hanya mengincar wanita-wanita cantik saja. Warga pun mulai mengunci anak perempuan mereka di dalam rumah. Ketika para warga sedang berada di dalam gereja dan berdoa bersama, seorang pembawa berita membawa kabar bahwa pelaku pembunuhan berantai itu telah ditangkap. Namun Antoine masih merasa bahwa pelaku pembunuhannya masih berkeliaran di luar sana. Antoine pun menjadi sangat takut jika hal itu terjadi pada Laura. Antoine sadar bahwa Laura adalah gadis yang cantik dan dia sangat yakin bahwa Laura pasti diincar oleh pembunuh tersebut. Kembali lagi ke Jin. Setelah 12 wanita yang dia bunuh, kini Jin hanya memerlukan satu esensi utama. Sejak awal Jin telah menargetkan Laura untuk dijadikan esensi utama dari parfum buatannya. Ketika Laura sedang tertidur di kamarnya, Jin dengan mudah dapat masuk ke dalam kamar Laura tanpa diketahui oleh penjaga. Di sisi lain, Antoine terbangun karena dirinya bermimpi bahwa Laura akan bernasib sama seperti wanita-wanita yang dibunuh oleh psikopat tersebut. Dengan panik, Antoine pun segera pergi ke kamar Laura untuk mengecek keberadaannya. Beruntung saja Antoine dengan cepat datang ke kamar Laura. Di sana Antoine melihat jendela kamar Laura terbuka lebar. Laura mengaku bahwa dia tidak membuka jendela tersebut. Antoine pun dengan cepat mengemas baju dan keperluan lainnya. Dia berencana untuk membawa Laura ke tempat terpencil untuk melindungi Laura dari kejaran pembunuh tersebut. Di dalam perjalanannya, Antoine telah membuat jebakan, yaitu membiarkan rombongan pengawalnya beserta kereta kuda yang kosong pergi ke arah utara, sedangkan Laura akan menyamar dengan pakaian pria dan pergi menunggangi kuda bersama ayahnya ke arah selatan. Antoine melakukan ini supaya pembunuhan itu tidak menemukan jejak Laura. Tapi sepertinya hal yang dilakukan Antoine akan sia-sia saja. Jin memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Bahkan dia bisa mengetahui keberadaan Laura dari jarak yang sangat jauh. Melacak Laura merupakan hal yang mudah bagi Jin. Sementara itu, Antoine dan Laura sedang makan malam bersama. Antoine bercerita bahwa alasan mengapa dia melakukan hal ini adalah karena dia bermimpi bahwa Laura akan dibunuh oleh pembunuh berantai tersebut. Antoine berencana untuk menikahkan Laura dengan seorang pria bangsawan agar Laura bisa terlindungi. Laura pun marah-marah pada ayahnya karena dirinya tidak mencintai pria tersebut. Ketika malam tiba, Antoine mengunci pintu kamar Laura agar tidak ada yang bisa masuk dalam kamarnya. Di sisi lain, Jin telah sampai di penginapan tempat Laura dan ayahnya menginap. Dia pun mulai menyiapkan bahan dan bersiap membunuh Laura. Jin dengan mudah dapat masuk ke penginapan itu. Karena Jin tidak memiliki aroma tubuh, anjing pun tidak dapat melacak kehadiran dari Jin. Kemudian Jin pergi ke kamar Antoine dan mengambil kunci kamar Laura tanpa ketahuan sedikit pun. Lalu ia pun membunuh Laura dan mengambil aroma tubuh Laura untuk dijadikan esensi. Kini parfum buatannya pun telah sempurna. Keesokan paginya, Antoine sangat kaget sekaligus bersedih melihat mayat Laura di atas ranjang. Antoine sangat terpukul atas kematian Laura. Ia pun memerintahkan pasukan untuk mengacau wilayah sekitar tempatnya menginap. Lalu Jin pun berhasil ditangkap ketika dia sedang menyelesaikan parfum buatannya. Jin divonis hukuman siksa dan digantung di hadapan warga Grace. Saat Jin akan dibawa ke hadapan umum, Jin mengoleskan sedikit parfum buatannya ke tubuhnya. Seketika polisi yang ditugaskan membawa Jin ke tempat eksekusi menjadi tunduk padanya. Jin dibawa ke hadapan umum dengan menggunakan kereta kuda layaknya seorang bangsawan. Warga Grace pun seketika menjadi bingung dengan apa yang telah terjadi. Ketika Jin keluar dari kereta kuda dan menunjukkan dirinya, seluruh warga Grace menyatakan bahwa Jin adalah seorang malaikat. Semua ini terjadi karena efek dari parfum buatan Jin. Walau Jin hanya menggunakan setetes parfumnya, ia bisa membuat semua orang tunduk padanya. Kemudian Jin meneteskan parfum itu ke sebuah sapu tangan. Seluruh warga Grace yang mencium aroma parfum ini dipenuhi oleh rasa kasih sayang.
Aroma wangi ini pun membuat warga Grace mabuk dan mereka mulai terlibat dalam pesta mantap-mantap. Dari kejadian itu, Jane menyadari bahwa parfum buatannya tidak bisa membuatnya mendapatkan cinta dan kasih sayang yang dia butuhkan. Parfum itu tidak bisa membuatnya mencintai dan dicintai oleh orang lain seperti layaknya manusia normal. Di tengah-tengah pesta mantap-mantap, Antoine datang ke hadapan Jin. Awalnya dia ingin membunuh Jin, tapi efek parfum yang terlalu kuat membuat Antoine pun menganggap Jin adalah putranya. Kemudian Jin pun meninggalkan kota Grace. Setelah beberapa jam, efek parfum Jin mulai memudar. Seluruh warga Grace terbangun dalam keadaan tanpa busana. Mereka semua pun bingung dan malu karena mereka terbangun dalam keadaan seperti itu. Warga Grace tidak dapat mengingat tentang apa yang terjadi pada mereka. Mereka semua mencoba untuk tidak mengingat hari yang memalukan tersebut. Lalu sore harinya, para petinggi kota Grace mengadakan rapat lagi. Mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan ulang. Lalu mereka pun menangkap Dominic karena ditemukan rambut dan pakaian korban di belakang rumahnya. Sebenarnya pakaian dan rambut korban itu ditemukan di kamar Jin. Tapi karena Jin telah pergi dari kota Grace, semua orang pun mulai melupakan Jin. Karena rumah itu dimiliki Dominic, maka petinggi kota Grace pun menuduhnya. Setelah disiksa, Dominic akhirnya mengaku dan dia dijatuhi hukuman gantung. Lalu bagaimana dengan Jin? Jin terus berjalan ke arah kota Paris. Dalam perjalanan, dia bisa saja menggunakan parfum wajibnya untuk menguasai dunia. Namun dia sudah tidak peduli dengan hal tersebut. Jin sama sekali tidak peduli dengan kekayaan dan kekuasaan. Dia hanya ingin mencintai orang lain dan juga dicintai selayaknya manusia normal. Dia merasa bahwa parfum yang ia buat tidak ada artinya lagi karena parfum itu tidak bisa membuat orang lain tulus mencintainya. Setelah berjalan seharian penuh, Jin pun sampai di pasar di mana dirinya dilahirkan. Di sana dia melihat kerumunan orang yang kelaparan. Jin yang tidak memiliki tujuan hidup malah menyiram semua parfumnya ke seluruh tubuh. Seketika para kerumunan yang berada di dekat situ mulai mendatanginya dan melihatnya sebagai malaikat. Mereka semua diselimuti oleh perasaan cinta hingga mereka tanpa sadar memakan tubuh Jin. Jin hanya diam saja dan membiarkan segerombolan orang itu memakan tubuhnya. Di pagi hari, tubuh Jin telah menghilang dari dunia ini. Hanya tersisa pakaian dan botol bekas parfum buatan Jin. Kini keberadaan Jin pun telah dilupakan oleh semua orang. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah, gue maaf. Oke, see you next video guys.